Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan demi kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya terus Allah Subhanahu wa taala curahkan dalam setiap detik kehidupan kita. Maka khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya sekuat tenaga dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita atas nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan Allah menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau yang istiqamah di atas sunnah, di atas petunjuk beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan menyambut datangnya tamu yang agung yaitu bulan Ramadan. Maka hendaknya seorang muslim mempersiapkan dirinya dengan baik. Jangan sampai Ramadan berlalu dengan dia menyia-nyiakan waktu demi waktu di dalam bulan Ramadan, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau pernah naik ke atas mimbar beliau, tiba-tiba beliau mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Maka beliau pun menjelaskan, atani Jibril, bahwasanya barusan Jibril mendatangi diriku. Kemudian Jibril berkata kepadaku, ya Muhammadu, man adraka Ramadhana falam yughfar lahu fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin. Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan kemudian ternyata dia tidak diampuni, semoga Allah menjauhkannya, ucapkanlah amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Maka hendaknya kita berhati-hati dari doa
yang diamini oleh dua makhluk terbaik, yaitu malaikat Jibril dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri kita. Dan di antara persiapan hal-hal yang penting untuk kita siapkan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan yang pertama pada hari ini sekalian, yaitu hendaknya kita siapkan niat kita. Dalam bentuk kita tancapkan dalam jiwa kita, kita tekadkan dalam diri kita apa saja target-target amalan yang ingin kita tuntaskan di bulan Ramadan ini. Baik itu kita tekadkan misalnya dalam jiwa kita, saya ingin untuk bisa sholat tarawih selama sebulan penuh di masjid. Saya ingin bisa bersedekah, memberi makan berbuka sekian-sekian. Saya ingin bisa i'tikaf selama 10 hari penuh. Maka ini kita niatkan dari sekarang para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang dia menargetkan sesuatu hal, dia tekadkan, maka dia pasti akan berusaha mencurahkan segenap daya upayanya untuk bisa mencapai target tersebut. Ketika dia misalnya menargetkan, saya ingin bisa khatam Quran di bulan Ramadan ini sebanyak 5 kali misalnya, maka dia pasti akan berpikir bagaimana caranya 5 kali khatam dalam sebulan. Maka taruhlah sebulan ada 30 hari, maka dibagi 5 adalah setiap 6 hari dia harus menghatamkan Al-Quran. Bagaimana dia menyelesaikan dalam 6 hari? Al-Quran ada 30 juz, dibagi 6 hari, maka setiap harinya dia menargetkan membaca 5 juz. Maka dengan itu dia bisa mencapai targetnya 5 kali khatam dalam sebulan. Hal ini tidak mungkin bisa diraih kecuali dia tidak mungkin terpikirkan, terbetik, kecuali apabila dia sudah meniatkan, sudah bertekad, dia sudah targetkan, saya ingin bisa khatam 5 kali bulan ini. Maka para hadirin sekalian, jangan pernah kita remehkan yang namanya niat. Karena ketika seseorang dia sudah bertekad, sudah berniat untuk melakukan suatu kebaikan, maka itu berarti pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Allah berkata kepada para malaikat pencatat amal, "Idza hamma 'abdi bihasanatin faktubu lahu biha hasanah." Apabila hambaku dia sudah bertekad, berniat untuk melaksanakan suatu kebaikan, tulislah baginya 1 pahala kebaikan. Maka tidak ada ruginya sama sekali para hadirin sekalian. Bahkan bisa jadi kita tidak bisa menunaikan mungkin apa yang sudah kita targetkan, kita niatkan tidak terlaksana. Namun ternyata masih ada peluang kita bisa mendapatkan pahalanya secara sempurna. Hal ini sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Idza awar rajulu ila firashihi wa huwa yanwi an yaquma minal lail yusalliha." Apabila seseorang ketika dia mau berangkat tidur, dia berniat di dalam hatinya, wa huwa yanwi, dia niatkan, ya Allah saya ingin bangun nanti malam, di malam hari saya ingin sholat tahajud ya Allah. Ternyata apa yang terjadi para hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, faghalabathu ainah hatta yusbiha. Ternyata kedua matanya mengalahkan dirinya sampai datangnya waktu subuh. Sudah lewat waktu untuk tahajud, dia tertidur dengan pulas. Apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu mislu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan min rabbih. Maka ditulis sebagiannya pahala semisal dengan apa yang dia niatkan, dan tidurnya adalah sedekah dari Rabbnya. Dia tidur dengan pulas, namun mendapatkan pahala yang lengkap dengan modal apa? Dengan modal niat yang tulus para hadirin sekalian. Oleh karena itu ini yang pertama, siapkanlah apa saja, tekadkan dari sekarang, targetkan amal-amal yang akan ingin kita tuntaskan nanti di bulan Ramadan yang akan datang ini. Kemudian yang kedua juga yang harus kita persiapkan, sebagaimana dituntunkan oleh orang-orang soleh sebelum kita, yaitu dengan kita berdoa.
Kita perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar nyawa kita ini sampai masuk ke dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, bahwasanya dahulu para salafus saleh dahulu kanu yad'una Allah sittata asyhur qabla Ramadan an yuballighahum Ramadan. Bahwasanya mereka dahulu para sahabat, para tabi'in, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa meminta kepada Allah agar dipanjangkan usianya masuk sampai ke bulan Ramadan. Maka kita punya 2 minggu lagi paling tidak para hadirin sekalian. Manfaatkan dalam doa kita, dalam sujud kita. Minta agar nyawa kita ini sampai ke bulan Ramadan. Kemudian di antara hal lain yang perlu kita persiapkan para hadirin sekalian, juga hendaknya kita bertaubat, segera bertobat dari dosa-dosa kita. Karena dosa dan kemaksiatan itu berpengaruh kepada semangat seseorang dalam beribadah. Bisa membuat orang malas beribadah, bahkan bisa mencegah dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah ditanya, "Ya Ibnu Mas'ud, mastata'na qiyamal lail." Wahai Ibnu Mas'ud, kami tidak sanggup bangun malam. Kenapa? Tidak sanggup untuk bangun malam, salat tahajud selalu terlewat. Maka beliau pun menjawab, qayyadatkum dunubukum, dosa-dosa kalianlah yang membelenggu kalian. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, segera kita bertobat dari dosa-dosa kita. Apalagi dosa-dosa besar, yang mana dosa besar itu tidak bisa dihapus begitu saja dengan amal-amal soleh, tidak bisa dihapus dengan kita sholat Jumat, tidak bisa dihapus begitu saja dengan kita puasa Ramadan. Sebagaimana yang Nabi SAW pernah sabdakan, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada di antaranya selama dosa besar dijauhi. Karena dosa besar harus dihapus dengan penghapus khusus, yaitu at-taubatun nasuh, taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang keempat yang perlu kita persiapkan para hadirin sekalian, yaitu siapkanlah ilmu sebelum beramal. Al-Imam Al-Bukhari mengingatkan di dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berucap, sebelum berbuat. Maka jangan sampai kita masuk Ramadan tidak memiliki bekal ilmu para hadirin sekalian. Pelajari apa saja rukun-rukunnya, pelajari apa saja pembatal-pembatalnya. Maka dengan ilmu apa saja sunnah-sunnah yang disunahkan agar kita maksimal, agar kita optimal mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir para hadirin sekalian, persiapkan juga amal-amal soleh. Dari sekarang kita berlatih. Dari sekarang kita berlatih. Khususnya amalan-amalan yang akan kita hadapi nanti di bulan Ramadan. Berlatih berpuasa, berlatih bersedekah, berlatih membaca Al-Quran, berlatih sholat malam. Kita latih dari sekarang. Lihat baginda Nabi SAW. Beliau, lam yakunin Nabi SAW yasumu syahran akthar min syami fi Sya'ban. Nabi SAW tidak pernah berpuasa dalam 1 bulan lebih banyak daripada bulan puasa beliau di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah, bahkan beliau berpuasa Sya'ban seakan-akan seluruhnya. Maka para hadirin sekalian, untuk apa hikmahnya? Kata para ulama kita, untuk berlatih, untuk bersiap-siap, untuk qobliyahnya. Seperti sholat-sholat ada qobliyahnya. Untuk apa? Agar kita semakin mudah khusyuk, semakin fokus, semakin tenang dalam ibadah kita. Bandingkan 2 orang yang sholat, yang satu dia datang ke masjid, kemudian sholat qobliyah, duduk dengan tenang menunggu iqamah sambil berdoa. Dengan orang yang kedua, ketika iqamah dia baru berwudu, berlari-lari, kemudian dia berlari-lari ke masjid. Maka mana yang lebih tenang? Mana yang lebih siap para hadirin sekalian? Ingat, Ramadan adalah
kesempatan emas untuk meraih medali ketakwaan. Maka hendaknya kita pun siapkan dengan maksimal. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ajmalil akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah diqqahu wa jullah sirrahu wa alaniyatah awwalahu wa akhirah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallam minna mutaqabbalah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.